Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang berbahagia, pada video kunci bahagia dunia akhirat yang keempat ini, saya akan membahas tentang syukur. Yang mana syukur ini merupakan salah satu kunci hidup senang dan bahagia dunia akhirat. Artinya, seseorang yang mampu bersyukur, maka pasti orang tersebut senang dan bahagia. Karena ada firman Allah yang artinya, apabila kamu sekalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan apabila kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Itulah janji Allah yang tidak mungkin Allah mengingkarinya. Sahabat beriman yang berbahagia, arti syukur secara lafaz atau lafziyah yaitu berterima kasih. Namun, yang dimaksud dengan syukur menurut agama ialah mentasarrufkan atau mengarahkan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan yang diridhoi Allah. Nah, apabila kita sudah mampu melakukan hal seperti itu, maka janji Allah akan kita terima. Tinggal sekarang, apakah kita mampu melakukannya atau tidak? Karena untuk melakukan syukur itu tidaklah mudah. Kita harus mempunyai prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, dan perasaan seperti berikut. Pertama, kita harus merasa senang dan gembira atas nikmat yang kita dapatkan. Cuma di sini jangan sampai salah memahaminya. Maksudnya, kita bergembira karena Allah telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Jadi bukan gembira karena dapat nikmatnya, tetapi gembira karena Allah telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Sehingga nantinya akan terucap kalimat Alhamdulillah yang berasal dari lubuk hati yang dalam. Dan itu adalah merupakan ucapan syukur atau disebut dengan syukur lisan. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa apapun yang kita terima ataupun yang menimpa kita itu adalah pemberian dari Allah, termasuk nikmat yang kita rasakan. Maka dengan keyakinan seperti itu, kita akan bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Dan tidak akan bisa bersyukur orang yang berkeyakinan bahwa apa yang dia dapat sekarang adalah hasil usahanya atau hasil jerih payahnya. Jadi orang seperti ini beranggapan bahwa apa yang dia dapatnya saat ini bukan anugerah Allah. Dan menurutnya, seandainya syukur diartikan sebagai balas jasa, dia tidak perlu balas jasa. Karena memang tidak ada yang berjasa di dalam mendapatkan nikmatnya itu. Yang ketiga, kita harus meyakini dan berprasangka baik kepada Allah. Bahwa apa yang kita dapat itu adalah merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Baik itu merupakan nikmat ataupun bala atau bencana. Karena kita yakin bahwa Allah itu bersifat maha sempurna, maha bijak, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, dan masih banyak lagi yang sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang merugikan bagi hambanya. Dan seandainya pemberian itu jelek dalam pandangan kita, maka itu dikarenakan ilmu kita yang tidak mampu melihat hakikat yang sebenarnya. Sedangkan Allah Maha tahu segalanya. Bisa jadi di balik yang jelek menurut kita itu
ada rahasia kebaikan yang lebih baik yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, orang-orang yang kuat keyakinannya terhadap hal ini, atau disebut dengan istilah orang-orang yang arif billah, jangankan nikmat yang didapatnya, bala atau bencana pun yang didapatnya, mereka tetap mensyukurinya. Karena menurut mereka, apabila bala itu sudah berlalu dengan lulus, maka mereka akan mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dari sisi Allah. Semoga kita dijadikan orang yang arif atau ma'rifat kepada Allah. Yang keempat, segala sesuatu hal yang di dunia ini tidak akan terjadi atau tidak akan berjalan apabila tidak ada kuasa dan kehendak Allah. Begitu juga dalam hal bersyukur, kita tidak akan mampu melakukan syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila Allah tidak memberikan kemampuan dan kehendaknya kepada kita untuk bersyukur. Oleh sebab itu, pada bagian akhir ini atau bagian keempat ini, kita harus banyak berdoa, memohon pertolongan Allah agar kita bisa bersyukur. Dan menurut sebagian riwayat, Nabi memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur setiap sehabis sholat fardu, yaitu dengan doanya yang terkenal, yang artinya, "Ya Allah, tolonglah aku untuk supaya selalu zikir atau mengingat-Mu, dan bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu." Itulah empat hal yang harus ada apabila kita mau bersyukur kepada Allah. Dengan syukur yang benar dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan dengan empat hal tersebut, maka kita akan bisa dan mampu untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara pertama-tama kita merasa gembira dan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari perasaan gembira tersebut, maka akan terucaplah kata-kata pujian kepada Allah, yaitu kalimat Alhamdulillah. Karena kita tahu bahwa nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian setelah itu kita juga meyakini bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Maka kita pun akan mengarahkan atau menyalurkan nikmat itu kepada hal-hal yang Allah sukai atau yang Allah ridhoi. Itulah cara bersyukur yang insya Allah akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yaitu akan ditambahkan nikmat oleh Allah. Lalu apa hubungannya syukur dengan bahagia dunia akhirat? Ini penjelasannya. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan tambahan nikmat di dunia. Itu adalah janji Allah, dan itu merupakan bonus dari Allah, dan tentunya merupakan sesuatu kesenangan dan kebahagiaan bagi kita. Sedangkan untuk di akhirat, kita akan mendapatkan ridha Allah. Karena bersyukur itu adalah diperintahkan oleh Allah. Dan bila kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Dan ridha Allah itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Demikianlah penjelasan tentang bersyukur dan hubungannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu melakukan syukur yang benar dan diterima oleh Allah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya, dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah menekan tombol like dan subscribe-nya dan telah mampir di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.